NIM belakang 0104. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Baik, langsung saja soal yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana peranan hukum terhadap penanaman modal. Jadi, hukum berperan sangat penting dalam penanaman modal di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Nah, undang-undang ini menetapkan kerangka untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal domestik dan asing. Selain itu, hukum juga mengatur penyelesaian perselisihan antara investor dan pemerintah serta mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, hukum mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanam modal asing berdasarkan UU Penanaman Modal. Pada dasarnya, semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanam modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal terdiri atas yang pertama, bidang usaha yang terbuka. Bidang usaha yang terbuka adalah bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal. Sektor yang dapat berinvestasi tanpa syarat khusus seperti bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Terdapat juga kategori terbuka dengan persyaratan seperti kemitraan dengan UMKM dan koperasi yang mencakup batasan kepemilikan modal asing dan lokasi tertentu. Yang kedua, bidang usaha yang tertutup. Bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanam modal atau investasi asing, seperti produksi senjata, narkotika, perindustrian yang merusak lingkungan, serta perindustrian minuman keras. Soal ketiga, sebut dan jelaskan bagaimana tujuan dan kebijakan dalam penanam modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, tujuan penanaman modal yaitu untuk menciptakan investasi yang menguntungkan, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Adapun kebijakan dalam penanaman modal meliputi yang pertama, yaitu perlakuan setara, yaitu menjamin perlakuan yang sama bagi penanam modal domestik dan asing. Yang kedua, kepastian hukum, yaitu memberikan kepastian hukum dan keamanan yang diupayakan dari proses perizinan hingga kegiatan investasi. Yang ketiga, pengembangan ekonomi kerakyatan, yaitu mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Nah, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memanfaatkan potensi ekonomi menjadi kekuatan yang sesungguhnya. Soal nomor 4, berikan penjelasan mengenai repatriasi dalam penanaman modal. Repatriasi dalam penanaman modal asing atau PMA merujuk pada pemulangan aset yang dimiliki oleh perusahaan PMA ke negara asal. Nah, proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanam modal yang memberikan hak kepada penanam modal untuk mentransfer modal, keuntungan, dan pendapatan lain ke luar negeri. Sebelum melakukan repatriasi, penting untuk memastikan bahwa semua kewajiban hukum telah diselesaikan dan bahwa aset yang akan direpatriasi tidak termasuk dalam kategori yang dikuasai negara. Beberapa langkah penting dalam proses transfer dana dalam konteks repatriasi aset penanam modal asing yaitu
perintah mentransfer dana dan memiliki izin dari Bank Indonesia, persetujuan dari otoritas setempat untuk menerima dana, pelaporan kepada PPATK yaitu untuk bertujuan untuk mencegah pencucian uang serta penyelesaian kewajiban hukum. Soal nomor 5. Berikan penjelasan mengenai kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengaturnya. Kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah kawasan tertentu di Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi seperti industri, ekspor, dan investasi. Kawasan ekonomi khusus menawarkan fasilitas khusus termasuk insentif perpajakan dan kemudahan birokrasi untuk menarik investor. Peraturan yang mengatur kawasan ekonomi khusus di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan peraturan pemerintah terkait. Pembentukan KEK harus memenuhi kriteria tertentu seperti dukungan pemerintah daerah dan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. KEK juga terbagi menjadi beberapa zona seperti zona industri, logistik, dan pariwisata. Soal nomor 6. Berikan penjelasan mengenai nasionalisasi dalam penanaman modal. Nasionalisasi dalam penanaman modal merujuk pada pengambil alihan perusahaan atau aset asing oleh pemerintah untuk mengembalikan kendali ekonomi dan sumber daya alam kepada negara. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang menekankan perlunya kesejahteraan rakyat dan perlindungan ekonomi. Tindakan nasionalisasi dapat dilakukan dengan alasan kepentingan umum, seperti ketimpangan ekonomi atau ancaman terhadap keamanan negara, dan harus memenuhi persyaratan hukum serta memberikan peringatan yang adil kepada investor asing. Soal nomor 7. Jelaskan fasilitas fiskal yang didapatkan penanam modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Yaitu penanaman modal asing di Indonesia dapat menikmati berbagai fasilitas fiskal untuk mendorong investasi. Di antaranya yang pertama pajak penghasilan atau PPh, yaitu pengurangan penghasilan neto hingga 30% untuk investasi baru terutama di sektor prioritas dan daerah tertentu. Yang kedua bebas bea masuk, yaitu pembebasan atau pengurangan bea masuk untuk barang modal dan bahan baku yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu penangguhan atau keringanan PPN atas modal barang impor. Yang keempat, amortisasi, yaitu penyusutan atau amortisasi yang dipercepat untuk aset tetap. Fasilitas ini bertujuan untuk menarik investor dengan syarat-syarat tertentu, seperti penyerapan tenaga kerja dan inovasi teknologi. Soal nomor 8. Bagaimana pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing yang berinvestasi di Indonesia? Jelaskan. Pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing atau PMA di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. PMA tidak dapat memiliki hak milik atas tanah, tetapi dapat memperoleh hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha dengan jangka waktu tertentu. Hak-hak ini dapat diperpanjang dan diberikan kepada badan hukum yang didirikan di Indonesia. Pemerintah juga memberikan kemudahan dalam perizinan untuk memfasilitasi kebutuhan tanah bagi investasi asing. Soal nomor 9. Jelaskan bagaimana pengaturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing. Pengaturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanam modal dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penanam modal asing diwajibkan memprioritaskan tenaga kerja Indonesia, namun dapat menggunakan tenaga ahli asing untuk posisi tertentu. Selain itu, mereka harus menyelenggarakan pelatihan dan transfer teknologi kepada tenaga kerja lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan
kompetensi dan pelindungan bagi tenaga kerja di Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing. Soal nomor 10. Jelaskan bentuk-bentuk badan usaha dalam penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Badan usaha di Indonesia dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu penanam modal asing atau PMA dan penanam modal dalam negeri yaitu PMDN. Yang pertama, penanam modal asing harus berbentuk perseorangan terbatas dan dapat memiliki saham tunggal secara penuh atau sebagian. Modal minimum yaitu rencana investasi minimal 10 miliar dengan modal disetor minimal 2,5 miliar. Pemegang saham yaitu minimal 2 pemegang saham, baik individu maupun badan hukum. Yang kedua yaitu penanam modal dalam negeri atau PMDN, berbentuk PT tetapi seluruh saham dimiliki oleh warga negara Indonesia. Modal minimum yaitu tergantung pada surat izin usaha perusahaan atau SIUP dan biasanya di atas 50 juta. Pemegang saham yaitu 100% saham lokal. Sekian jawaban dari soal-soal UTS dari mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.